Dalam perdebatan teologis antara Yahudi, Kristen, dan Islam, salah satu isu yang paling sering muncul adalah klaim tentang Taurat dan Injil. Kaum Yahudi menyatakan bahwa Taurat adalah kitab yang sempurna, diturunkan langsung kepada Nabi Musa, dan berlaku abadi tanpa membutuhkan penyempurnaan apapun. Sementara itu, kaum Kristen menyatakan bahwa Taurat memang wahyu dari Tuhan, tetapi belum lengkap, lalu disempurnakan oleh Injil melalui Yesus. Dua klaim ini saling bertentangan, namun sama-sama bermasalah jika ditinjau secara ilmiah dan teologis dari perspektif para ilmuwan Muslim. Kritik para ulama Islam bukan sekadar penolakan emosional, tetapi dibangun di atas analisis teks, sejarah logika, dan wahyu Al-Quran. Para ilmuwan Muslim sejak masa awal, seperti Ibnu Hazm al-Baghawi al-Qurtubi hingga Ibnu Taimiyah, menegaskan bahwa Taurat yang ada di tangan Yahudi dan Injil yang ada di tangan Kristen bukanlah teks asli yang diturunkan kepada para nabi. Mereka berangkat dari prinsip dasar Islam bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Musa dan Isa sebagai petunjuk yang benar, namun wahyu itu kemudian mengalami perubahan, penambahan, pengurangan, dan penafsiran manusia. Oleh karena itu, klaim kesempurnaan Taurat versi Yahudi dan klaim penyempurnaan Taurat oleh Injil versi Kristen, keduanya runtuh karena bertumpu pada teks yang sudah tidak murni. Klaim Yahudi bahwa Taurat sempurna dan final menghadapi masalah besar ketika diteliti dari sisi internal teks. Taurat yang dikenal sekarang terdiri dari 5 kitab yang memuat kisah wafatnya Nabi Musa, padahal Musa adalah penerima Taurat itu sendiri. Bagaimana mungkin sebuah kitab wahyu yang diturunkan kepada seorang nabi mencatat secara rinci kematian sang nabi dan peristiwa setelahnya? Ini menunjukkan bahwa Taurat yang ada telah disusun dan diedit oleh manusia setelah masa Musa. Selain itu, di dalam Taurat terdapat kontradiksi kronologi hukum yang berubah-ubah dan gambaran tentang Tuhan yang dinilai oleh ulama Muslim sebagai tidak layak bagi keagungan ilahi, seperti Tuhan bergulat dan merasa menyesal. Semua ini menjadi bukti kuat bahwa klaim kesempurnaan Taurat tidak dapat dipertahankan secara rasional maupun teologis. Di sisi lain, klaim Kristen bahwa Taurat disempurnakan oleh Injil juga menghadapi persoalan serius. Injil dalam pemahaman Kristen bukanlah kitab hukum yang menggantikan Taurat, melainkan kumpulan kesaksian tentang kehidupan Yesus yang ditulis puluhan tahun setelahnya oleh para pengikut atau generasi setelah mereka. Bahkan, di antara Injil yang diakui Kristen sendiri terdapat perbedaan silsilah hukum dan narasi. Jika Injil adalah penyempurna Taurat, maka seharusnya ia datang sebagai wahyu hukum yang jelas dan satu versi yang terjaga. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Injil tidak hadir dalam bentuk kitab hukum yang sistematis dan tidak pernah diturunkan kepada Yesus dalam bentuk teks tertulis sebagaimana Al-Quran diturunkan kepada Muhammad. Para ulama Muslim juga mengkritik keras konsep penyempurnaan Taurat oleh Injil dari sisi logika wahyu. Wahyu Tuhan tidak bersifat tambal sulam. Setiap kitab diturunkan untuk suatu kaum dan masa tertentu dengan kesempurnaan relatif sesuai konteksnya. Jika Taurat dikatakan belum sempurna, maka itu berarti Tuhan menurunkan kitab yang cacat, lalu memperbaikinya kemudian. Ini bertentangan dengan konsep kesempurnaan ilmu dan hikmah Tuhan. Al-Quran menjelaskan bahwa setiap Rasul membawa petunjuk dan cahaya bagi umatnya, dan Al-Quran datang sebagai pembenar kitab sebelumnya, sekaligus penjaga atas kebenaran yang tersisa di dalamnya. Al-Quran juga secara tegas mengungkap adanya tahrif, yaitu perubahan teks dan makna dalam kitab-kitab sebelumnya. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa tahrif tidak selalu berarti seluruh teks palsu, tetapi terjadi pencampuran antara wahyu dan tulisan manusia. Inilah sebabnya dalam Taurat dan Injil masih terdapat sisa-sisa ajaran tauhid dan nubuat tentang nabi terakhir, namun bercampur dengan ajaran antropomorfisme dan doktrin teologis yang saling bertentangan.
Dengan demikian, klaim Yahudi dan Kristen sama-sama berdiri di atas fondasi teks yang tidak lagi terjaga keasliannya. Bantahan keras ilmuwan Muslim juga menyoroti kontradiksi antara klaim Kristen dan realitas sejarah. Jika Taurat disempurnakan oleh Injil, maka mengapa Yesus sendiri dalam Injil mengakui bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menegakkannya? Pernyataan ini menunjukkan bahwa konsep penyempurnaan yang dipahami Kristen modern lebih merupakan konstruksi teologi Paulus daripada ajaran asli Yesus. Para ulama Muslim melihat Paulus sebagai figur sentral yang menggeser ajaran tauhid dan hukum para nabi menuju doktrin penebusan dosa dan penghapusan syariat. Kesimpulan yang ditegaskan para ilmuwan Muslim adalah bahwa klaim Yahudi tentang kesempurnaan Taurat dan klaim Kristen tentang penyempurnaan Taurat oleh Injil sama-sama tidak konsisten dan tidak didukung oleh fakta sejarah maupun logika wahyu. Islam datang bukan untuk menolak para nabi sebelumnya, tetapi untuk meluruskan penyimpangan dan mengembalikan konsep wahyu kepada kemurniannya. Al-Quran dipandang sebagai wahyu terakhir yang terjaga keasliannya dan menjadi tolok ukur kebenaran bagi kitab-kitab sebelumnya. Dengan demikian, bantahan Islam bukan sekadar kritik, tetapi tawaran solusi teologis yang konsisten, rasional, dan berakar pada konsep ketuhanan yang maha sempurna. Dalam kajian lanjutan, para pemikir Muslim juga menyoroti dampak sosial dan hukum dari dua klaim tersebut. Dalam tradisi Yahudi, keyakinan bahwa Taurat telah final melahirkan sikap eksklusivitas hukum yang ketat dan penolakan terhadap kenabian setelah Musa. Padahal, di dalam Taurat sendiri terdapat nubuat tentang datangnya nabi lain dari kalangan saudara Bani Israel. Para ulama Muslim menjelaskan bahwa penolakan terhadap nabi setelah Musa bukanlah perintah wahyu, melainkan hasil interpretasi kelompok keagamaan yang ingin mempertahankan otoritas mereka. Jika Taurat benar-benar sempurna dan terjaga, maka tidak seharusnya muncul ratusan perbedaan hukum dan tafsir di kalangan rabi yang saling bertentangan hingga hari ini. Dalam konteks Kristen, anggapan bahwa ajaran Yesus melengkapi hukum Musa justru menghasilkan kebingungan teologis. Sebagian gereja menolak hukum Taurat sepenuhnya, sementara sebagian lain masih mempertahankan beberapa bagian tertentu. Hal ini menunjukkan tidak adanya standar wahyu yang pasti. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa kebingungan ini muncul karena sumber ajaran Kristen tidak tunggal dan tidak terjaga. Ketika hukum dilepaskan dari wahyu yang jelas, maka agama berubah menjadi doktrin kepercayaan tanpa kerangka moral dan hukum yang konsisten. Islam memandang kondisi ini sebagai akibat logis dari hilangnya kitab yang terpelihara. Para ulama Muslim juga membedah konsep keselamatan dalam dua agama tersebut. Dalam Yahudi, keselamatan sering dikaitkan dengan identitas etnis dan ketaatan literal terhadap hukum Taurat versi rabbinik. Dalam Kristen, keselamatan bergeser menjadi iman kepada penyaliban Yesus tanpa keharusan hukum yang tegas. Kedua pendekatan ini dinilai timpang. Islam menegaskan bahwa keselamatan terletak pada tauhid ketaatan dan amal saleh berdasarkan wahyu yang autentik. Al-Quran mengkritik keras keyakinan bahwa surga dimonopoli oleh kelompok tertentu atau dicapai tanpa tanggung jawab moral. Selain itu, ilmuwan Muslim mengangkat fakta sejarah tentang proses kanonisasi kitab suci Kristen. Injil yang diakui sekarang dipilih melalui konsili gereja setelah perdebatan panjang, sementara banyak teks lain disingkirkan. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang otoritas dan keaslian. Jika Injil adalah penyempurna Taurat, mengapa keabsahannya ditentukan oleh keputusan manusia dan politik gereja? Bandingkan dengan Al-Quran yang sejak awal dijaga melalui hafalan massal dan penulisan resmi tanpa campur tangan konsili keagamaan. Dari sudut pandang bahasa dan sastra, para ulama Muslim juga mengkritik kualitas teks. Taurat dan Injil mengalami penerjemahan berlapis dari bahasa asli ke berbagai bahasa
yang mengubah makna istilah kunci. Sementara Al-Quran tetap dalam bahasa aslinya dan menjadi rujukan tunggal. Hal ini berdampak besar pada pemahaman hukum dan akidah. Banyak konsep dalam Kristen seperti dosa warisan dan ketuhanan Yesus tidak ditemukan secara eksplisit dalam bahasa asli ajaran para nabi, tetapi muncul dari tafsir pasca penerjemahan. Akhirnya, bantahan Muslim menegaskan bahwa Islam tidak berdiri di atas penafian buta terhadap kitab sebelumnya, melainkan di atas klarifikasi. Islam mengakui Musa dan Isa sebagai nabi agung, namun menolak klaim manusia atas kitab mereka yang telah tercemar. Dengan menghadirkan Al-Quran sebagai wahyu terakhir yang terpelihara, Islam menawarkan kerangka keimanan yang utuh antara keyakinan hukum dan moral. Oleh karena itu, perdebatan tentang Taurat dan Injil bukan sekadar soal kitab mana yang sempurna, tetapi tentang bagaimana wahyu dipahami, dijaga, dan diamalkan. Dalam hal ini, para ilmuwan Muslim melihat Islam sebagai penutup yang meluruskan jalan para nabi sebelumnya dan membebaskan manusia dari kebingungan teologis yang diwariskan oleh perubahan sejarah.